Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang material utama dalam membangun sebuah rumah. Saat ini biasanya orang membangun rumah menggunakan beberapa tiga pilihan ya, tiga pilihan eh, bahan. Yang pertama biasanya orang pakai bata merah. Ini yang umumnya atau secara konvensional orang lebih mengenal bata merah. Yang kedua yaitu batako. Batako itu seperti ini. Ini batako seperti ini. Dan yang kekinian atau saat ini orang banyak menggunakan bata ringan. Nah, seperti ini. Ini bata ringan. Nah, di video ini saya akan membahas lebih rinci tentang bata ringan. Mungkin sebagian orang belum tahu tentang bata ringan ini, dan kalau teman-teman ada yang lebih tahu bisa sharing di kolom komentar ya. Bata ringan ini pertama kali dikeluarkan oleh PT Hebel Indonesia. Makanya untuk sebagian orang banyak mengenal atau mengetahui kalau bata ringan itu adalah Hebel, karena memang awalnya yang mengeluarkan adalah PT Hebel Indonesia. Untuk ukuran bata ringan yang umum ada di pasaran itu kalau yang ada di depan ini ukuran ketebalan 10 cm. Ada juga yang ketebalannya 7,5 cm. Ini ketebalannya ada yang 7,5 cm dan ada yang 10 cm. Kalau untuk panjangnya 60 cm, untuk panjangnya dari sini ke sana itu 60 cm. Untuk lebarnya atau ketinggiannya ini adalah 20 cm. Jadi yang membedakan biasanya hanya ketebalannya saja. Yang tebal 20 cm biasanya untuk sekat-sekat dalam rumah. Contoh seperti sekat kamar mandi atau sekat ruangan. Kalau untuk yang tebal 10 cm ini biasanya untuk konstruksi utama atau dinding utama. Tipe bata ringan ini ada dua jenis, yaitu CLC atau Cellular Lightweight Concentrate. Itu adalah bata ringan yang dibuat di industri rumahan atau proses pembuatannya tidak menggunakan reaksi kimia. Komposisinya biasanya yang CLC itu adalah semen, pasir, foam, dan zat aditif lainnya, dan ada tambahan air dan bahan-bahan lainnya. Foam menciptakan rongga-rongga udara pada bata ringan. Nah, yang seperti ini ya, ini rongga-rongga udaranya. Ini rongga-rongga udaranya seperti ini. Nah, kalau yang AAC atau yang bahan berikutnya adalah AAC. AAC itu buatan dari pabrik. Bedanya adalah AAC itu menggunakan reaksi kimia untuk menciptakan bata ringan tersebut. Proses kimia terjadi ketika bubuk aluminium mengembung. Ini bubuk aluminium mengembung seperti adonan roti ditambahkan dengan ragi. Nah, AAC menggunakan pasir khusus yaitu pasir silika. Saat ini yang beredar banyak di proyek itu kebanyakan adalah produk AAC. Seperti yang di depan kita ini, yang sampel di video saya ini adalah produk dari AAC atau produk buatan dari pabrikan ya. Contohnya. Bata ringan sering digunakan pada bangunan bertingkat karena berat yang ringan memberikan manfaat pada konstruksi bangunan. Jadi efisiensi struktur bangunan lebih ringan. Ya, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan bata ringan ya. Untuk bata ringan memiliki bentuk yang presisi tinggi dan bentuknya adalah seragam karena ini potongannya adalah potongan pabrikan ya. Terus tidak membutuhkan pasir yang banyak untuk perekatnya. Dia pakai semen perekat ya. Jadi kalau batako atau bata merah itu untuk perekatnya kan pakai semen plus pasir. Kalau ini kan biasanya pakai semen perekat saja. Terus kemudian untuk pemasangannya, untuk bata ringan ini lebih cepat dibandingkan dengan bata merah atau batako karena ukurannya yang besar. Jadi proses pemasangannya bisa lebih cepat. Kemudian
karena ini namanya adalah bata ringan, maka bobotnya adalah lebih ringan dibandingkan dengan bata konvensional lainnya seperti bata merah atau batako, sehingga bisa mengurangi beban bangunan kalau pakai bata ringan. Jadi struktur bangunan bisa lebih maksimal. Untuk pengangkutan ke lokasi lebih mudah karena bentuknya besar dan presisi ya. Terus ini tidak menggunakan pasir untuk proses perekatannya atau plesterannya. Dan untuk kedap suara, untuk bata ringan lebih kedap suara dibandingkan produk lainnya ya. Setelah kita membahas kelebihannya, ini kekurangannya adalah sedangkan untuk kekurangannya adalah membutuhkan perekat khusus, yaitu semen instan yang sudah tersedia banyak di pasar. Membutuhkan tenaga pemasang yang sudah berpengalaman memasang bata ringan. Pada pekerjaan yang membutuhkan pemotongan bata, dapat menyisakan bata yang terbuang. Jika terkena air, proses pengeringannya cukup lama. Harga bata ringan lebih mahal dibandingkan dengan bata biasa. Hanya di toko besar atau distributor yang menyediakan. Pembeliannya harus dengan jumlah yang banyak. Harus menggunakan roskam bergerigi untuk menempelkan semen mortar. Bata ringan dengan kualitas rendah dapat menyebabkan air rembes sehingga bisa merusak cat. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat Anda gunakan untuk mengambil keputusan apakah tetap menggunakan bata ringan atau tidak. Tentu sesuai budget yang Anda miliki. Dari penjelasan tadi, kita harus pandai dalam menggunakan material bangunan. Yang jelas disesuaikan dengan jenis bangunan Anda.